Gitu. Oh, wis darah. Gaya top, Aneh apa top, iki? gaya top. Sopo sih moto? Yo, wis gaya wae apa gaya. Gimana? Gak usah malu-malu. Mana? Bisa kan nih sopo? Oh, Nah, risal Salahnya anjir. risau dewe. Lapo Mas? Oh, iya. Enak Mas. Salam buat mama, papa. Salam buat mamah dari anak-anakmu. Nice. Oke. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Nur Hafiz. Di sini saya ingin memaparkan hasil dari artikel ilmiah saya. Di sini saya mengangkat judul pengaruh Indra Kents sebagai tersangka dalam kasus dugaan penipuan berkedok trading terhadap perilaku masyarakat. Yang pertama, pendahuluan latar belakang. Akhir-akhir ini itu berita sedang panas dan ramai dengan kasus penipuan berkedok trading yang dilakukan oleh Indra Kesuma atau yang biasa dikenal Indra Kents atau Sultan Medan pada tanggal 25 Februari 2022. Indra Kents telah ditetapkan menjadi tersangka karena kasus investasi bodong berkedok trading aplikasi Binomo. Indra Kents resmi ditahan oleh Barreskrim pada Jumat 25 Februari 2022. Indra Kents disangkakan melanggar banyak sekali pasal, diantaranya pasal 45 ayat 2, pasal 27 ayat 2, pasal 45A ayat 1, pasal 28 ayat 1, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang kasus perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, pasal 3, pasal 5, dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, dan masih banyak pasal-pasal yang lainnya. Selain menjadi seorang pengusaha, Indra Kents juga menjadi seorang konten kreator yang kerap memamerkan kehidupan mewahnya di media sosial, mulai dari YouTube, TikTok, hingga Instagram. Sebelum terjerat kasus Binomo yang ramai diperbincangkan, Indra Kents sempat viral dikarenakan ia mengungkapkan bahwa dirinya itu terlahir miskin. Miskin itu privilege gitu. Hal ini sontak membuat warganet geram dan tidak sedikit yang berkomentar. Sebelum terkenal seperti saat ini, Indra Kents itu memulai karirnya di usia 16 tahun. Saat itu Indra Kents sempat bekerja sebagai penyanyi kafe, penyiar radio, MC, supir taksi, jualan online, hingga menjadi pengamen. Ya. Yang selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Di sini tujuan saya meneliti ini yaitu yang pertama mengetahui kasus dugaan penipuan berkedok trading dapat terjadi, dan yang kedua mengetahui efek dari kasus penipuan berkedok trading terhadap masyarakat, terhadap perilaku masyarakat. Yang selanjutnya C, manfaat penelitian. Yang pertama, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap dunia trading agar dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang legal dan mana yang ilegal. Dan harapannya, masyarakat dapat berhati-hati dalam memilih platform trading untuk berinvestasi. Selanjutnya yaitu kajian pustaka. Yang pertama, A, pengertian komunikasi massa. Komunikasi massa dapat dijelaskan dari dua cara pandang, yakni bagaimana orang memproduksi pesan dan menyebarkan melalui media di satu pihak, dan bagaimana orang mencari serta menggunakan pesan-pesan tersebut di pihak lainnya. Yang selanjutnya yaitu forex trading. Pengertian forex trading. Forex trading merupakan jenis perdagangan atau transaksi memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lainnya, yang melibatkan pasar-pasar uang utama di dunia selama 24 jam secara berkesinambungan. Yang kedua, pihak-pihak yang terlibat dalam pasar forex. Pihak-pihak yang terlibat di pasar forex bukan hanya beberapa orang, tapi banyak pihak yang meramaikannya, baik yang bersifat kelembagaan maupun non-lembaga. Selanjutnya yaitu media massa. Pengertian media massa. Media massa atau mass media terdiri dari dua kata, yaitu media dan massa. Kata media dekat dengan pengertian medium, moderta, yang berarti tengah, sedang, penengah, atau penghubung. Atau secara sosial politis, media merupakan tempat, wahana, forum, atau lebih tepat, lembaga penengah. Sedangkan massa adalah sesuatu yang tidak pribadi, sesuatu yang tidak personal, melainkan sesuatu yang berhubungan dengan orang banyak.
Selanjutnya yaitu metode penelitian. Di sini saya sebagai peneliti mengambil model penelitian yaitu dengan cara penelitian kualitatif deskriptif. Di sini peneliti mengambil teknik pengumpulan datanya itu menggunakan teknik observasi. Lalu selanjutnya teknis analisis data. Di sini peneliti menggunakan dengan cara teknik analisis konten. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang menganggap atau memandang semua afiliator itu buruk. Kesan yang diberikan itu setelah kasus penangkapan Indra Kents salah satunya adalah menimbulkan persepsi yang buruk untuk afiliator. Selain itu banyak juga masyarakat yang sudah tidak percaya lagi dengan investasi, trading, ataupun sejenisnya. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Dari hasil penelitian yang sudah diteliti oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa rata-rata masyarakat pada awalnya percaya bahwa profesi trading itu bisa bikin sukses Indra Kents. Tetapi setelah mengetahui busuknya Indra Kents, banyak masyarakat yang tidak percaya lagi dengan yang namanya trading. Bisa membuat cepat sukses dan kaya. Walaupun sebenarnya trading itu bisa membuat orang sukses dan cepat kaya, tetapi banyak masyarakat yang sudah tidak percaya dan lebih memilih meninggalkan investasi trading tersebut. Ya, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Teman-teman, silahkan bertanya. Silahkan. Izin bertanya, Siap, Mas Rizal, dipersilahkan. bagaimana memperbaiki kesan Indra Kents dan trading dalam media massa? Gitu. Ya, oke. Ya, mungkin menurut saya di sini bagaimana cara mengembalikan persepsi buruknya masyarakat agar mungkin biar lebih baik lagi gitu ya, Mas Rizal ya. Nah, kalau menurut saya setelah Indra Kents keluar penjara, mungkin dia bisa bertaubat. Dan kalau dari tradingnya sendiri, media sosial bisa membantu dengan cara menginformasikan bahwa trading itu nggak cuma ini loh, ada yang legal. Seperti itu, Mas Rizal. Bisa diterima, Mas Rizal? Bisa, terima kasih, sangat jelas sekali. Siap, semoga paham ya, Mas Rizal. Izin bertanya, Mas Alif. Siap, Mas Hatma Septa. Apakah ada selaku peneliti juga mengalami kasus penipuan trading ini? Terima kasih. Ya, kalau dari saya sendiri, saya di sini sebagai peneliti cuma meneliti ya. Jadi saya tidak pernah ikut kayak trading atau semacamnya. Seperti itu, Mas Septa. Ya, Mas Alif, ya, Izin. silahkan. izin bertanya. Siap, Mas Reski. Saat ini kan yang masih naik itu namanya slot. Nah, Ya, apakah ada kesamaan antara slot dan trading, dan apakah dalam kedepannya akan ada kasus yang sama seperti Indra Kents ini, namun bukan trading tapi slot ini sendiri? ya. Mungkin kalau untuk slot sendiri mungkin karena belum terlalu terlihat oleh Bareskrim mungkin ya. Jadi yang diangkat itu yang lagi panas-panasnya kayak Indra Kents, Binomo yang sudah jelas ilegal tapi tetap memaksakan. Terus Indra Kents juga melakukan penipuan publik terus mencuci uang. Jadi yang dipermasalahkan yang masih utama itunya. Kalau slot kan mungkin masih tidak sampai menipu, mungkin belum ketahuan menipunya atau belum pembodohan masyarakatnya belum ketahuan, mungkin seperti itu. Mungkin kedepannya mungkin saja slot itu bakal kena kasus-kasus seperti itu, mungkin bisa terjadi. Seperti itu, Mas Reski Asidik. Mas Alif Nur Hafid, terima kasih. Sama-sama, semoga bisa paham. Yang tanglet. Jadi monggo. Kenapa kok menggunakan teknik kualitatif? Oh iya,
Di sini saya menggunakan teknik kualitatif karena menurut saya sebagai peneliti itu lebih mudah eh, menjelaskan tentang tema yang saya angkat menggunakan model ini. Karena kalau kuantitatif itu masyarakat kan luas. Jadi takutnya saya salah mengambil target masyarakatnya itu. Nah, kalau kualitatif kan bisa observasi, bisa wawancara, jadi lebih memudahkan saya sebagai peneliti. Mungkin seperti itu Mas Taufik Purnama Putra. Terima kasih, Mas Alif. Sama-sama Mas Taufik. Perkenalkan, saya Ahmad Sipta Adiwardiawan. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil analisis saya, yaitu pengaruh drama Korea All of Us Are Dead terhadap isu kenakalan remaja. Kita masuk ke pendahuluan. Di pendahuluan, saya mengenalkan tentang kenakalan remaja. Kenakalan remaja adalah perilaku menyimpang yang mengarah pada tindakan melanggar aturan yang disebabkan oleh ketidakmampuan remaja dalam melaksanakan tugas-tugas perkembangan pada dirinya. Kenakalan remaja juga dianggap sebagai salah satu bentuk gangguan kesehatan jiwa di masyarakat, yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi tingkat kesehatan perkelahian, konsumsi narkoba, pergaulan bebas, dan ngebut merupakan contoh kenakalan remaja yang berpotensi menimbulkan luka bahkan kematian. Dampak angka yang panjang dapat merugikan masa depan remaja. Di sini di dalam pendahuluan saya juga memasukkan data statistik dari American Census Agency bahwa 60% populasi di lingkungan terpapar kekerasan baik oleh mereka sendiri atau oleh orang lain seperti pemerkosaan, tidak kekerasan, dan sebagainya. Memotret data dari Pusdalops DKI Jakarta, pada 2009 terdapat 0,08% atau 1.318 dari 1.647.835 siswa SD, SMP, dan SMA di DKI Jakarta terlibat tawuran, dan jumlah ini meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Lalu kita masuk ke dalam penjelasan tentang drama Korea All of Us Are Dead sendiri. Drama All of Us Are Dead yaitu series Netflix dari Korea Selatan yang bertema bencana virus zombie. Kenapa saya mengambil series ini? Karena series ini merupakan series Korea yang lumayan terkenal waktu itu. Dan tema yang diusung oleh series ini sangat berbeda dengan tema-tema yang diangkat oleh film-film lain yang sejenis. Di dalam drama Korea All of Us Are Dead juga terdapat scene-scene di mana sering terjadinya kenakalan remaja seperti kekerasan seksual, terus pemukulan yang dilakukan oleh siswa terhadap siswa lain, dan perundungan. Tidak sedikit yang meliput kasus bunuh diri atau percobaan bunuh diri akibat dari kenakalan remaja. All of Us Are Dead menyisipkan makna jika masalah tersebut memiliki dampak yang sangat mengerikan bagi korban dan keluarganya. Lalu kita masuk ke dalam studi pustaka. Studi pustaka yang saya ambil yaitu ditulis oleh Okta Hairawati Nur Fauzia dengan judul Analisis Semiotika Kenakalan Remaja Murid SMA pada Drama Korea Ekstrakurikuler. Menunjukkan bahwa memang apa yang ditunjukkan oleh media massa sangat berpengaruh pada remaja yang pada dasarnya sedang mencari jati diri. Lalu, dalam jurnal kedua yang ditulis oleh Susi Kurniawati dan Reza Zuhria Pratiwi dengan judul Drama Korea dan Imitasi Gaya Hidup, studi korelasi pada mahasiswa KPI AIN Surakarta menunjukkan pengaruh dari media massa yang memang menjadi alat untuk menambah pengalaman dalam mencari jati diri. Atau lebih khususnya, drama Korea sangat berdampak signifikan terhadap perilaku seseorang. Lalu dalam jurnal terakhir dengan judul Analisa Gaya Hidup Remaja Mengimitasi Budaya Korea melalui
melalui televisi yang ditulis oleh Olivia M. Kaparang menunjukkan berdasarkan hasil penelitian, budaya pop Korea sangat terlihat mulai mendominasi remaja SMA. Dan tampak jelas mereka mulai meninggalkan budaya Indonesia sebagai pegangan hidup keseharian. Kita masuk ke dalam metodologi penelitian. Dalam metode penelitian, saya menggunakan metode kualitatif. Lalu, proses pengambilan data yang saya ambil, saya menggunakan metode wawancara semi terstruktur. Objek penelitian yang saya teliti yaitu remaja. Lalu, subjeknya mahasiswa ilmu komunikasi Universitas. Lalu, hasil dan pembahasan. Boleh di-scroll, Mas. Nah, setelah pengambilan data yang dilakukan melalui wawancara kepada narasumber, berikut ini merupakan pertanyaan yang saya berikan kepada narasumber. Yang pertama yaitu, apakah Anda menonton series ini? Dan apakah series ini menarik? Lalu pertanyaan kedua, bagaimana respon Anda terhadap berbagai kasus kenakalan remaja yang ditampilkan dalam series ini? Lalu yang terakhir, menurut Anda, apa yang sebaiknya dilakukan untuk mengatasi kenakalan remaja? Lalu saya langsung menuju ke kesimpulan. Nah, berdasarkan hasil dari pengumpulan data yang saya lakukan melalui wawancara, dapat saya simpulkan bahwa isu kenakalan remaja memang tidak dapat dibiarkan begitu saja. Karena apabila kenakalan remaja tidak segera diatasi, maka dampak yang ditimbulkan dari isu kenakalan remaja itu sendiri semakin mengerikan. Begitu. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Izin bertanya, Mas Atma Septa. Boleh. Dari yang tadi saya simak latar belakangnya, tujuan dan manfaat dari penelitian ini apa ya? Tujuan dari penelitian ini, saya ingin meneliti tentang isi pesan yang ada di dalam drama Korea Al-Fashar Dead terhadap isu kenakalan remaja. Dan tujuan keduanya yaitu saya ingin mengetahui dampak atau pengaruh drama Korea Al-Fashar Dead terhadap penanggulangan isu kenakalan remaja yang marak terjadi di lingkungan masyarakat. Begitu, Mas Reski. Oh, iya. Lalu manfaat dari penelitian ini yaitu secara umum dapat memberikan informasi dan pengetahuan serta perbandingan dari penelitian sebelumnya. Dan juga dapat sebagai sumber pustaka, khususnya dalam bidang komunikasi massa yang berkaitan dengan efek komunikasi massa di dalam series drama Korea Al-Fashar Dead itu sendiri. Begitu. Ya, baik, dapat diterima. Izin bertanya, Apakah Mas ada? Hatma. Oke, boleh. Apakah dampak dari drama Korea itu selalu buruk pada remaja gitu? Ya. Dikarenakan saya meneliti remaja yang pada dasarnya remaja itu belum memiliki jati diri ya. Sekitar 80%-an dari dampak drama Korea terhadap remaja itu menurut penelitian ini buruk begitu. Iya. Terima kasih Mas Hatma Septa. Izin Baik. bertanya, Mas Hatta. Boleh Mas Rizal? Ya, apakah narasumber ini sadar kalau tingkah yang kenakalan remaja itu salah? Dan apakah sadar setelah melihat film tersebut kalau itu nakal? Menurut saya, jika saya lihat dari hasil narasumber yang diberikan, menurut saya narasumber mengetahui tentang kenakalan remaja, dia lebih mengetahui sebelumnya, sebelum menonton series ini, dia lebih dulu mengetahui apa sih dampak-dampak dari kenakalan remaja, lalu dia menonton series ini jadi kayak tambah kuat gitu, spekulasi jika kenakalan remaja memang tidak dapat
dipandang sebelah mata karena dampaknya yang sangat buruk bagi korban-korbannya. Begitu Mas Rizal. Terima kasih Mas Hatma. Izin bertanya, Mas Hatma. Silahkan Mas Taufik. Tadi ada kata-kata apa, dampak yang mengerikan. Bisa berikan saya gambaran dampaknya itu apa? Oh, ya. Dampak-dampak dari kenakalan remaja itu sendiri seperti gangguan mental terhadap korbannya, karena dalam perundungan itu korbannya kan diajak-ajak gitu, dia jadi mentalnya terganggu. Mungkin dampak yang lebih buruknya lagi, dia percobaan bunuh diri mungkin bisa terjadi karena kekerasan remaja itu sendiri. Begitu Mas Taufik. Oke. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Saya Reski Sidik Prabowo dari Ilmu Komunikasi 01. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai hasil penelitian ilmiah saya yang berjudul tentang pengaruh serta penyalahgunaan fitur dalam media sosial terhadap perilaku masyarakat Indonesia. Latar belakang dari penelitian ini yaitu perkembangan iptek semakin maju dan canggih. Berbagai macam penemuan alat baru ataupun pengembangan alat yang sudah ada semakin banyak dan bervariasi. Dulu ketika ingin menyampaikan pesan harus menggunakan surat dan lain-lain. Sedangkan sekarang sudah ada gadget yang membantu menyampaikan pesan tersebut. Dalam konteks komunikasi, gadget paling bisa diandalkan. Selain penyampaiannya yang singkat dan cepat, jangkauannya juga luas. Pengiriman pesan yang luas ini dapat digunakan dalam aplikasi yang memiliki fitur di dalamnya. Aplikasi ini menjadi pintasan dari website media sosial yang memiliki fitur chat untuk berkomunikasi dan bertukar pesan. Tidak hanya pesan teks, namun juga pesan suara dan juga pesan video dapat dikirimkan dengan mudah dan bervariasi juga. Media sosial pada dasarnya adalah platform yang dibuat untuk berkreativitas. Tujuan dari media sosial ini juga positif. Namun banyak konten kreator atau pengguna yang menyalahkan fitur-fitur di dalamnya. Sehingga media sosial ini memiliki dua sisi yang memerlukan pertimbangan dalam menggunakannya. Apalagi saat ini anak di bawah umur sudah banyak yang bisa mengakses media sosial. Dalam masyarakat umum juga perlu adanya pertimbangan sebagai publik agar tidak terjadi kesalahpahaman informasi, karena jika diperhatikan secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi keadaan pemerintah dan juga masyarakat itu sendiri. Luasnya dampak ini ditimbulkan dari penggunaan media sosial yang membuat penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut. Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian ini akan mengangkat judul pengaruh penyalahgunaan fitur dalam media sosial terhadap perilaku masyarakat di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini yaitu mencari tahu seberapa besar pengaruh media sosial pada kehidupan bermasyarakat. Penelitian ini juga dilakukan untuk mengetahui dampak apa saja yang terjadi dari dampak positif dan negatif. Penelitian mengenai penanganan dan penghindaran terhadap dampak negatif dari media sosial ini juga akan diteliti. Lalu manfaatnya, penelitian dengan judul pengaruh penyalahgunaan fitur dalam media sosial ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan acuan bagi masyarakat dalam menggunakan media sosial. Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai sumber referensi dalam pengamatan dalam bidang perkembangan teknologi maupun penelitian ke depannya. Dalam penelitian ini menggunakan teori jarum suntik. Teori jarum suntik ini menganut prinsip bahwa media massa mampu memicu perubahan sosial suatu individu. Teori ini meyakini bahwa media massa
memiliki kemampuan untuk menyampaikan pesan secara langsung dan dengan mudah diterima oleh responden. Media dianggap mempunyai pengaruh yang tidak terbatas, dengan istilah lain yaitu unlimited effect, dan juga pengaruh yang kuat yaitu powerful effect. Teori ini mengungkapkan jika media massa yang digunakan secara luas dan menyebar dalam konteks komunikasi dapat menimbulkan gejala mass society. Terpaan media massa atau mass society ini dapat dilihat jelas ketika adanya kecenderungan yang sama mengenai berbagai aktivitas seperti cara berperilaku, alur pembicaraan, hingga kebudayaan yang sama. Teori ini dikenal dengan istilah hypodermic needle dan muncul ketika komunikasi massa semakin maju dan berkembang. Pada saat itu, jenis media massa menjadi media yang memiliki ciri khas tersendiri. Media massa ini membawa perubahan sosial yang besar pada masyarakat yang terpengaruh maupun yang tidak terpengaruh oleh media massa. Yang selanjutnya yaitu kajian pustaka. Dalam penelitian ini akan berdasarkan dua penelitian yang sebelumnya. Yang pertama yaitu jurnal yang disusun oleh Sylvia Fardila Soliha yang berjudul Tingkat Ketergantungan Pengguna Media Sosial dan Kecemasan Sosial. Dari situ didapatkan perkembangan pertumbuhan suatu media sosial. Data yang diperoleh dapat diambil simpulan jika media sosial dapat mempengaruhi masyarakat seperti halnya mahasiswa yang memiliki ketergantungan terhadap media sosial tertentu. Lalu yang kedua, dalam penelitian berjudul Analisis Pemanfaatan Berbagai Media Sosial sebagai Sarana Penyebaran Informasi bagi Masyarakat yang disusun oleh Yuni Fitriani, dijelaskan bahwa suatu informasi yang disampaikan tidak boleh sembarangan. Penyampaian informasi dilakukan pada saat yang tepat dengan memperhatikan kualitas informasi beserta sumbernya yang akurat, sehingga tingkat relevan suatu informasi juga diperlukan agar informasi tersebut berguna untuk penerima. Selanjutnya, metode penelitian. Top. Teknik penelitian yaitu penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dan metode ini mencari permasalahan penelitian yang masih samar. Hal ini mengharuskan peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengobservasi objek hingga masalah terlihat jelas. Metode ini juga digunakan untuk mencari tahu dan memahami interaksi sosial pada masyarakat umum yang kompleks. Penelitian dilakukan secara langsung dengan mengamati kondisi pengguna media sosial dalam kehidupan online maupun dunia nyata. Bahan dan sumber referensi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menggunakan teknik observasi sebagai alat pengumpulan data. Selain observasi, juga beberapa sumber bacaan seperti artikel dan buku pembelajaran juga digunakan untuk mengumpulkan data yang lebih detail. Lalu pendekatan metode kepenulisan. Dalam penelitian ini menggunakan kualitatif yang berupa pendekatan eksplorasi, peristiwa atau kejadian. Pendekatan ini dapat dilakukan dengan mempelajari kasus terkait dalam penelitian sebelumnya yang telah terverifikasi. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Hasil dari penelitian yang dilakukan terhadap 5 pengguna media sosial bahwa pengguna tersebut menggunakan media sosial untuk kepentingan berkomunikasi sebagai tujuan utamanya. Lalu 3 dari 5 pengguna media sosial tersebut menyatakan bahwa mereka menggunakan media sosial untuk mendapatkan hiburan dan informasi. Pengamatan yang dilakukan terhadap pengguna A menunjukkan bahwa pengguna ini menggunakan media sosial untuk berkomunikasi, bisnis, juga hiburan seperti film dan permainan. Nah, di sini pengguna A dapat diasumsikan jika dia mampu menggunakan media sosial untuk keperluan yang positif. Lalu pengguna B menunjukkan hasil bahwa pengguna tersebut lebih sering menggunakan media sosial untuk mencari hiburan untuk kesenangan saja. Hal ini diketahui dari unggahan pengguna B dalam 7 hari terakhir, di mana pengguna ini mengunggah dan membagikan unggahan yang berisikan hiburan.
Hiburan tersebut berupa konten video dan foto. Jadi dapat diasumsikan jika pengguna ini tidak menyalahgunakan media sosial, namun juga kurang memaksimalkan potensi dari media sosial tersebut. Lalu pengguna C, pengamatan terhadap pengguna C mendapatkan hasil di mana pengguna tersebut seperti halnya pengguna B, namun dalam konteks yang lebih vulgar. Dari pengamatan yang dilakukan, pengguna C sering membagikan konten dewasa baik dalam bentuk video maupun bentuk foto. Jadi pengguna C ini dapat diasumsikan jika menggunakan media sosial dengan tujuan pemuasan birahi dan mampu merusak pengguna lain di bawah umur. Lalu kesimpulan keterbatasan. Dari hasil dan pembahasan yang didasarkan pada gagasan penelitian di atas, dapat disimpulkan jika penggunaan media sosial di Indonesia belum sepenuhnya sehat dan dapat mempengaruhi satu sama lain. Penyebaran konten yang memiliki unsur pornografi di media sosial juga dapat dijadikan contoh sebagai hasil penggunaan media sosial yang tidak sehat. Dan penyebaran informasi terkait berita terkini dan pemberian edukasi dalam media sosial menjadi contoh sebagai hasil dari penggunaan media sosial yang baik dan sehat. Pengguna baru yang terjun dalam media sosial dapat diprediksi apakah pengguna tersebut akan sehat atau tidaknya melalui bagaimana perilaku dalam bersosialisasi di media dan konten apa saja yang diterima. Sekian, apakah ada pertanyaan? Izin bertanya. Tuh. Di sini dari tadi menyinggung tentang media sosial yang tidak sehat. Contoh penggunaan media sosial yang tidak sehat itu gimana? Nah, penggunaan media sosial yang tidak sehat itu seperti yang ditunjukkan oleh pengguna C, di mana pengguna tersebut menyebarkan konten-konten yang negatif. Namun konten negatif tersebut tidak hanya pornografi, dapat berupa scam atau hoax gitu, dan lain sebagainya. Oke. Izin bertanya, Mas. Yuk, Hatma. Apakah dampak negatif dari media sosial hanya konten pornografi saja? Apa ada dampak lain begitu? Dampak dari media sosial seperti yang saya jelaskan tadi tidak hanya pornografi namun juga ada scam, dan scam itu seperti menyebarkan hoax begitu. Nah, itu akan mengakibatkan orang yang terkena scam akan lebih berhati-hati dan ketidakpercayaan terhadap orang lain begitu. Izin bertanya, Mas Reski, Monggo Mas Alip. apakah di setiap media sosial itu pasti ada penyalahgunaan ya? Ya. Oke, dari hasil pengamatan saya, hampir semua media sosial ada pengguna yang menyalahkan dari segi fitur maupun kontennya. Pasti ada. Oh, siap. Terima kasih, Mas Reski. Iya. Izin bertanya, Mas Reski. Monggo Mas Rizal. Ya, bagaimana peran Kominfo dalam menanggulangi kesalahan dalam penggunaan di media sosial itu? Oh, iya. Gimana peran Kominfo? Terima kasih. Oh ya, sama-sama. Dari pihak Kominfo tersendiri sudah melakukan upaya berupa membuat situs seperti internet sehat, internet positif, di mana ketika ada pengguna yang ingin mengakses hal-hal yang tidak baik berbau dewasa, itu akan langsung diarahkan ke situs yang sudah dibuat oleh Kominfo, yaitu internet positif tersebut. Gitu. Terima kasih, Mas Rizky. Ya, terima kasih. Kita akan mendengarkan, selamat siang teman-teman, mengenai penelitian saya itu pengaruh kecanduan game Mobile Legends terhadap perilaku remaja.
di pendahuluannya, itu adalah perkembangan internet yang menjadi salah satu faktor utama dalam penelitian kali ini, karena internetlah yang menjadi awal munculnya media-media hiburan yang modern. Salah satunya adalah game online. Game menjadi semacam tempat pelarian dari kepenatan kegiatan sehari-hari di zaman yang menuntut efisiensi waktu. Game atau permainan bukan hanya untuk sekedar mencari hiburan semata, namun sudah bergeser menjadi suatu kebutuhan manusia sekarang ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kecanduan game online Mobile Legends bagi remaja. Yang kedua adalah mengetahui dampak kecanduan terhadap perilaku remaja. Untuk manfaat penelitian, saya kira adalah untuk sebagai penjelasan mengenai kebiasaan kecanduan game yang dianggap kurang baik bagi remaja. Yang kedua adalah menjadi salah satu referensi dalam menyikapi kecanduan game online Mobile Legends. Kajian pustaka dan pengembangan hipotesis, yaitu adalah saya menggunakan teori psikologi komunikasi dari Profesor Nina Wesham dalam buku psikologi yang menjelaskan mengenai bahwa psikologi komunikasi adalah ilmu yang mempelajari dan usaha-usaha untuk menguraikan ataupun memprediksi serta mengendalikan mental dan perilaku dalam komunikasi. Dapat diartikan bahwa psikologi adalah ilmu yang menelisik kesadaran dan pengalaman hidup manusia. Nah, saya kaitkan lagi teori ini dalam teori kognitif. Teori ini dikembangkan oleh Jean Piaget dan diterangkan oleh Gredler, bahwa teori kognitif berfokus pada terbentuknya pemikiran manusia pada peringkat tertinggi serta mendeskripsikan peristiwa dan kondisi yang dibutuhkan untuk mencapai peringkat tersebut. Hari ini, teori ini memiliki asumsi bahwa setiap orang punya pengalaman dan pengetahuan yang telah diperoleh dalam dirinya. Dan pengalaman ini akan terstruktur dengan baik apabila mengklop dengan pengalaman yang ada. Selanjutnya adalah kecerdasan emosional ya. Kecerdasan emosi adalah kemampuan emosi yang meliputi kemampuan pengendalian diri, daya tahan di tengah permasalahan yang dihadapi. Salah satu dari bagian dari kognitif itu tersendiri. Hal ini berkaitan dengan penelitian terdahulu, yaitu mengenai faktor yang menjadikan game online Mobile Legends sebagai game yang diminati, yaitu faktor reward dari leveling dan leveling. Hipotesis awal yaitu adalah kecanduan game online Mobile Legends akan membawa pengaruh buruk terhadap perilaku remaja. Metode penelitian yang saya pakai adalah kuantitatif dengan teknik analisis kuantitatif dengan model penelitian survei. Untuk selanjutnya yaitu tabel dan pembahasan. Berikut adalah diagram-diagram mengenai kuesioner yang telah saya bagikan, yaitu adalah terdapat 22 sampel yang masuk ke dalam penelitian ini, dan sampel ini berasal dari remaja Dusun Karanglo, Desa Gelagahombo, Kecamatan Tegalrejo, Magelang yang berumur 12-21 tahun. Dan pertanyaan pertama, seberapa sering Anda mainkan game ini? Lebih banyak yang berkata sering dan juga selalu. Jadi kebanyakan dari pemuda sampel ini, pemuda di sini sering dalam memainkan game Mobile Legends. Dan untuk penelitian adalah berapa jam Anda bermain di dalam game dalam sehari, dan setelah disimpulkan banyak yang main Mobile Legends ini lebih dari 3 jam atau lebih dalam sehari. Untuk selanjutnya adalah perasaan-perasaan yang dirasakan ketika dalam sehari tidak memainkan game. Banyak yang mengatakan biasa saja, namun ada yang merasakan gelisah, malas, dan hampa. Selanjutnya adalah mengenai variabel kesadaran. Apakah mereka sadar itu kecanduan atau tidak? Dan kebanyakan itu menjawab tidak. Namun
tidak ini juga dibayang-bayangi dengan perasaan ragu dengan presentasi yang lumayan tinggi. Dan beberapa orang mengatakan dengan sadar bahwa mereka ya, walaupun adalah golongan yang kecil. Dan yang terakhir adalah pikiran mereka untuk berhenti bermain game. Di sini sangat terlihat bahwa lebih dari setengahnya bilang bahwa mereka memiliki keraguan untuk berhenti bermain game. Nah, ini dapat disimpulkan bahwa eh, penelitian ini remaja di Desa Glagahombo, Desa Dusun Karanglo, Kecamatan Tegalrejo memiliki kecanduan game online Mobile Legends dan mempengaruhi perilakunya dengan ditunjukkan rasa gelisah, malas, dan hampa yang dialami. Lalu kita juga melihat fenomena tidak tahunya mereka atau kurang memahami diri mereka terhadap rasa candu mereka tanpa mereka sadari. Mereka memiliki keraguan untuk berhenti, dan keraguan inilah yang akan menjadi awal dari perubahan perilaku remaja yang lebih kompleks. Apakah ada pertanyaan? Izin bertanya, Oke. eh, apakah Mobile Legends itu dampaknya selalu buruk untuk remaja? Ya, Oke, saya jawab lagi. Tidak selalu buruk, tapi berdasarkan penelitian, dampak baik lainnya saya sebutkan dulu seperti terbangunnya kerjasama dan eh, interaksi dan keakraban dalam permainan, pelatihan strategi dan eh, kekritisan dalam permainan itu terlatih, tapi begitu tertutupi dengan segala hal-hal negatif yang dalam penelitian ini ditunjukkan lebih besar daripada manfaatnya dalam jangka waktu yang lama. Gitu. Apakah menjawab? ya. Terima kasih Mas Taufik. Oke, Mas Hatma. Izin bertanya, Mas, Oke. apakah kita bisa mengurangi kita untuk bermain game online begitu? Apakah kita bisa mengurangi bermain game online? Lihat dari kayaknya game online bikin kecanduan begitu. Oke. Dari penelitian yang saya ambil, kami hanya meneliti sampai dampaknya saja ya, bukan sampai solusi. Tapi dari penelitian kemarin saya menyimpulkan bahwa yang pertama kali dilakukan untuk mengurangi kecanduan tersebut adalah dengan cara menyadari bahwa kita kecanduan atau tidak. Karena banyak orang yang merasa bahwa dirinya biasa saja terhadap game, tapi mereka tidak sadar bahwa mereka ternyata telah terjerumus dalam kecanduan game Mobile Legends. Kalau mereka sudah sadar, arahan lain pun seperti misalnya pengurangan jam eh, bermain game itu bisa dilakukan. Asal mereka paham kalau mereka itu sebenarnya sudah kecanduan atau belum, untuk sebagai titik awal kesadaran mereka. Begitu. Oke, membantu sekali jawabannya Mas Taufik. Terima kasih. Semoga bisa dilaksanakan. Amin. Selanjutnya, Izin bertanya, ya, dalam penelitian ini, apakah peneliti termasuk dalam korban yang kecanduan game online atau bagaimana? Relevansi penelitian ini terhadap peneliti. izin menjawab, ada benarnya juga karena yang salah satu urgensinya saya dalam melakukan penelitian adalah saya juga terlibat dalam circle yang sama, dan eh, saya rasa perlu adanya referensi yang berguna dan penjelasan yang berguna agar nantinya kesadaran ataupun pembatasan mengenai bahaya kecanduan game Mobile Legends itu bisa dijelaskan dengan adanya penelitian ini. Baik, dapat diterima. Ya, Izin ada lagi. bertanya. Izin bertanya. Ya, Mas. Ya, bagaimana untuk mengurangi kecanduan game online itu?
Oke, tadi seperti yang ditanyakan Mas Atma, tapi akan saya lebih jelaskan lebih perinci karena ada yang sedikit berbeda. Mengurangi dengan cara mengurangi game Mobile Legends ya, pertama itu koreksi diri sendiri aja. Kalau kita main Mobile Legends, apa yang sudah kita korbankan, apa yang sudah kita korbankan dan apa yang akan kita dapatkan, cost rewardnya itu apakah pas atau tidak, itu mengarah ke hal negatif atau positif. Dan apabila kita ada lebih merasa yang negatif, mulailah mengurangi. Karena untuk mengurangi kecanduan, saya membaca sebuah artikel milik Yong, itu adalah Yong K, Cyber Disorder, itu berkata bahwa mengurangi kecanduan hanya bisa dengan cara mengurangi sedikit demi sedikit kebiasaan itu. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rizal Putra Setiawan dari Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan artikel ilmiah saya dengan judul Pengaruh Influencer dalam Marketing Produk sebagai Daya Tarik Pembeli di Lingkungan Universitas Tidar. Abstrak. Yang pertama. Nah, influencer berasal dari kata influence atau pengaruh yang bisa diartikan secara luas yaitu kekuatan untuk mempengaruhi seseorang, hal atau situasi. Sedangkan menurut ahli Brow and Hayes, influencer adalah pihak ketiga yang secara signifikan membentuk keputusan pembelian konsumen, tapi mungkin ikut bertanggung jawab untuk itu. Awal lagi. Nah, pendahuluan. Influencer di sini diidentifikasi menurut para ahli yaitu pihak ketiga yang secara signifikan membentuk keputusan tersebut. Nah, dalam kepopuleran influencer, pihak-pihak produsen atau brand barang itu menggandeng dan memanfaatkan kepopuleran influencer untuk mempromosikan barang yang mereka produksi untuk menaikkan penjualan di pasar. Penjualan yang dilakukan bisa di media sosial seperti di Twitter, di Instagram, TikTok, ataupun yang lain, YouTube juga bisa. Tapi di sini saya ingin mendapatkan pendapat dari mahasiswa Universitas Tidar bagaimana tanggapan mereka tentang influencer yang mempromosikan produk tersebut. Apakah mereka tertarik dengan produknya atau hanya dengan influencernya saja? Scroll lagi. Scroll. Lagi. Identifikasi masalah. Apakah pengaruh influencer ini bisa mempengaruhi calon pembeli dan konsumen? Yang kedua, faktor apa yang mempengaruhi calon pembeli untuk membeli suatu produk setelah dipromosikan oleh influencer? Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu seberapa besar pengaruh influencer dapat mempengaruhi daya tarik pembeli untuk membeli suatu produk. Dan bagaimana cara influencer untuk mempengaruhi calon pembeli untuk membeli suatu produk. Dari manfaat yang saya ambil yaitu memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaruan ilmu komunikasi,
memberikan sumbangan penelitian bagi ilmiah bagi ilmu komunikasi, dan memberikan pijakan bagi penelitian selanjutnya dan peningkatan ilmu komunikasi. Di sini pengertian komunikasi massa. Komunikasi massa dapat dijelaskan dari dua cara pandang, yakni bagaimana orang memproduksi pesan dan menyebarkannya melalui media di satu pihak, dan bagaimana orang-orang mencari serta menggunakan pesan-pesan pesan tersebut di pihak lainnya. Secara sederhana, komunikasinya dapat diartikan sebagai proses komunikasi melalui media massa. Scroll lagi bawahnya. Lagi. Di sini saya menggunakan teori jarum suntik. Teori ini oleh Wilhelm Schramm pada tahun 1950 sampai 1970 mengasumsikan bahwa komunikator, yakni media massa, digambarkan lebih pintar dan juga lebih segalanya dari audiens. Teori ini memiliki istilah lain, bisa kita sebut hypodermic needle atau teori jarum suntik. Dari istilah tersebut, teori ini dapat penulis simpulkan, yakni penyampaian pesan hanya satu arah dan juga punya efek yang sangat kuat terhadap komunikan. Prinsip stimulus respon telah memberikan inspirasi pada teori jarum suntik hypodermic. Nah, media massa. Media sosial. Media sosial adalah sebuah media untuk bersosialisasi satu sama lain dan dilakukan secara online yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Berbagai macam sosial media hadir di kalangan masyarakat seperti di Facebook, Twitter, Pet, Snapchat, Instagram, dan lain-lain. Menurut Pranita, media sosial adalah media yang didesain untuk memudahkan interaksi sosial yang bersifat interaktif atau berarah. Digital marketing. Digital marketing dapat didefinisikan sebagai kegiatan marketing termasuk branding yang menggunakan berbagai media berbasis web. Menurut Sanjaya dan Tarigan, e-marketing atau digital marketing diartikan sebagai penggunaan teknologi digital untuk mencapai tujuan pemasaran serta upaya pengembangan atau penyesuaian konsep pemasaran itu sendiri. Dapat berkomunikasi dalam cakupan global dan mengubah cara perusahaan melakukan bisnis dengan pelanggan. Menurut Ali 2013. Digital marketing merupakan pemasaran dengan menggunakan penerapan teknologi secara digital. Salah satu bentuk marketing digital dengan menggunakan media elektronik atau internet. Metode penelitian. Jenis penelitian dalam penelitian ini, saya mengambil penelitian kualitatif. Menurut Profesor Dr. Sugiono, metode penelitian kualitatif bisa disebut penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, di mana peneliti merupakan instrumen kunci. Subjek penelitian. Datang, M. Amirin. Subjek penelitian adalah sumber tempat memperoleh keterangan peneliti atau lebih tepat dimaknai sebagai seorang atau yang mengenai ingin diperoleh keterangan. Muhammad Idrus mendefinisikan subjek penelitian sebagai individu, benda, atau organisme yang dijadikan sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian. Objek penelitian. Objek penelitian saya
Hmm, penelitian sebuah atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Objek yang ada dalam penelitiannya adalah calon pembeli dan pembeli di kalangan mahasiswa universitas dan lokasi penelitian dalam proposal ini saya menggunakan lokasi di kampus Universitas Tidar. Teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara dan dan observasi. Teknik analisis datanya merupakan salah satu proses penelitian yang dilakukan setelah semua data yang diperlukan guna memecahkan masalah yang diteliti dan diproses secara lengkap. Ketepatan dalam mengambil teknik analisis data bisa menjadi keakuratan dalam mengambil kesimpulan. Hasil penelitian. Dalam penelitian ini melibatkan dua narasumber yaitu mahasiswa Universitas Tidar sebagai objek untuk mendapatkan data di lapangan dengan jawaban yang diperoleh dari berbagai narasumber. Peneliti bisa meliti bagaimana tanggapan di kalangan mahasiswa tentang peran influencer dalam marketing produk. Nah, sumber pertama mengungkapkan peran influencer untuk menaikkan peran influencer untuk menaikkan penjualan barang memang diperlukan. Akan tetapi peran influencer tidak boleh mengakibatkan masyarakat untuk bertindak konsumtif. Untuk menanggulangi hal tersebut, narasumber pertama mengungkapkan memang harus ada paksaan dari diri sendiri dan kesadaran juga. Dan juga ujar narasumber pertama tentang membeli suatu produk bukan karena dipromosikan. Siapa melainkan narasumber pertama mengungkapkan membeli suatu produk melihat fungsi dan kegunaannya. Narasumber pertama mengungkapkan bagaimana seorang influencer mempengaruhi audien untuk membeli produk tersebut dengan mencontohkan salah satu influencer di mana influencer tersebut menggunakan barang yang dipromosikan terlebih dahulu. Sedangkan narasumber kedua mengungkapkan ketertarikan untuk membeli produk yang dipromosikan influencer, tetapi melihat fungsi dan kegunaan. Akan tetapi narasumber kedua juga mengungkapkan bahwa semisal produk ini itu dipromosikan oleh salah satu influencer yang narasumber kedua gemari, maka akan membeli produk tersebut hanya untuk rasa bangga karena dapat membeli produk yang dipromosikan influencer yang narasumber kedua gemari. Untuk menanggulangi tindakan konsumtif, narasumber kedua mengungkapkan akan menahan diri untuk tidak membeli walaupun rasa ingin membeli tetap ada. Pendapat dari narasumber kedua tentang bagaimana influencer mempengaruhi calon pembeli untuk membeli produk tersebut alasannya hampir mirip dengan narasumber pertama. Dengan melihat barang tersebut dipakai oleh influencer, jika memang barang yang dipromosikan bagus, maka influencer itu akan memakai produk itu terus. Nah, jadi simpulan yang dapat saya ambil, peran media massa dalam perkembangan zaman memang sangatlah pesat. Bisa kita lihat sekarang ini. Peran influencer kini dianggap sebagai solusi untuk mempromosikan suatu produk agar omset penjualan mereka bertambah. Tetapi kita sebagai konsumen harus lebih memilih dan memilah produk yang mesti kita beli dan memang dibutuhkan. Tidak hanya karena membeli karena dipromosikan oleh influencer yang mereka gemari atau idolakan. Memang kita sebagai konsumen akan ada rasa kepuasan tersendiri jika bisa membeli produk yang promosikan oleh influencer yang diidolakan. Simpulan yang dapat diambil memang dari berbagai orang, peran influencer sangatlah mempengaruhi khalayak untuk membeli, tetapi di sisi lain ada pula khalayak yang memang tidak terpengaruh akan promosi yang dilakukan influencer tersebut. Sekian presentasi dari saya. Jika ada pertanyaan, dipersilahkan. Izin bertanya.
Ya, mana? Apakah peran influencer itu sangat penting pada marketing produk? Ya, menurut penelitian yang sudah saya lakukan, peran influencer itu tergantung orangnya. Jadi ada yang terpengaruh, memang ada yang terpengaruh sekali dan ada yang juga tidak terpengaruh. Memang membeli itu hanya untuk ya kegunaan, bukan karena digunakan oleh influencer tersebut. Gitu. Oh ya, makasih Mas. Ya. Izin Oh, Hatma dulu. izin bertanya Mas Rizal, Ya, Mas Atma. kenapa Mas Rizal menggunakan teori jarum suntik? Kenapa tidak menggunakan uses and gratification? Terima kasih. Karena teori jarum suntik ini nyambung ya dengan apa yang saya di judul itu nyambung karena bagaimana peran influencer untuk mempengaruhi. Teori jarum suntik itu untuk mempengaruhi. Jadi gimana ya? Media massa itu bisa mempengaruhi orang atau tidak gitu loh, masih bisa atau tidak. Oke. Terima kasih atas jawabannya Mas Rizal. Ya. Sama-sama. Contohnya Mas Rizal. Ya, mantap. Tadi saya lihat makalahnya ada kalimat yang mengatakan media massa sangat dominan mempengaruhi eh, penelitian influencer ini dikarenakan apa itu? Oh iya, karena di perkembangan zaman sekarang siapa yang tidak mengenal media sosial gitu. Jadi pasti orang-orang akan tertarik untuk misalnya melihat iklan ini, iklan itu gitu. Itu. Sudah terjawab? Mas Reski mau tanya? Pertanyaan saya di contoh dari digital marketing kan internet marketing atau marketing. Nah, yang sering dipakai dalam marketing oleh influencer itu apa? Seperti platformnya itu contohnya apa? Oh ya, kalau seperti platformnya saya melihat dari observasi yaitu dari TikTok, Instagram, dari Snap, Instagram itu yang mempromosikan suatu produk gitu. Oh ya, Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.